Pusparagam Mahakam Tengah, pemetaan permata air hitam. Kekayaan ragam kehidupan kawasan gambut sedang terancam surut. Bagaimana warga bersengkarut demi memahami denyut harmoni hidup? Gambut di lanskap Mahakam Tengah merupakan tempat cadangan karbon yang besar. Ranting, cabang, dan dedaunan pohon berkelimang di lantai hutan dan perairannya. Kawasan ini begitu dikdaya menopang kehidupan semua spesies. Dari dulu nenek moyang kita carikan gampang karena banyak pohon dan gambut. Kalau gambut tidak ada, ikan berkurang. Mayoritas orang Mahakam Tengah bekerja sebagai nelayan dan bergantung pada hutan dan perairan gambut. Bahkan pada abad keempat ketika masa kerajaan Kutai Martapura, mereka hidup tidak jauh dari air karena banyak sekali cabang anak-anak sungai sebagai jalur transportasi. Kemudian sungai Mahakam itu bisa menghubungkan sampai ke daerah Kutai Barat dan Kalimantan Utara. Akan tetapi, gambut di Mahakam Tengah belum mempunyai informasi yang memadai sehingga kerap terjadi praktik pengelolaan yang tidak lestari. Permasalahan ini akibat minimnya pemahaman karakteristik gambut. Pemetaan ini tidak hanya mencoba melihat secara spesial di mana sebaran gambut, tetapi juga karakteristik dari masing-masingnya. Apakah dia gambut tua, muda, lalu sifat biologi kimianya, termasuk vegetasi di sekitarnya. Pemetaan akan menempatkan daerah gambut sebagai daerah perlindungan, kegiatan ekonomi, wisata, dan budaya. Kala lahan gambut mengalami degradasi, bencana pun muncul menghantui alam dan manusia. Tumpukan gambut berkilo-kilometer luasnya membentuk gundukan dengan ketebalan bisa mencapai belasan meter. Saat gambut dikeringkan melalui kanal dan dibuka, gambut menjadi rusak dan terjadi subsidensi. Hal ini menyebabkan gambut kehilangan fungsi sebagai penahan air, sehingga dapat terjadi banjir. Gambut pun rentan terhadap kebakaran. Saat lahan gambut dikeringkan dan kebakaran terjadi, banyak gas rumah kaca terlepas ke udara. Gambut terbentuk dari sisa tumbuhan yang tak terurai sempurna selama ribuan tahun. Lahan gambut dipenuhi 90% air minim oksigen, menjadikannya memiliki sifat yang asam dan syarat karbon. Rata-rata, lahan gambut mengandung 1.357 ton karbon per hektar, menjadikan lahan ini paling padat karbon dibandingkan dengan ekosistem darat manapun di dunia. Membakar atau merusak 1 hektar lahan gambut sama dengan emisi tahunan 1.400 mobil atau sekitar 2.770.232 liter bensin ke atmosfer. Sekali terbakar, lahan gambut akan terus mengeluarkan emisi selama bertahun-tahun. Tata ruang menjadi penting di Mahakam Tengah. Masyarakatnya juga butuh akses untuk bisa mengelola perekonomian secara berkelanjutan dan tetap melestarikan alam. Dahulu, menurut Irma, masyarakat meyakini pembukaan kebun sawit meningkatkan penghasilan. Namun, kini mereka sadar melindungi hutan lebih penting. Selain bisa dimanfaatkan, hutan bisa dikembangkan seperti untuk pariwisata. Saat kebakaran hutan, biasanya masyarakat suka dituduh sebagai penyebab. Salah satunya mendanau, membuka lahan dengan membakar hutan. Berikut potret burung belimbing memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan lahan gambut. Lahan gambut adalah habitat utama mereka. Sebagai gantinya, burung ini membantu menyebarkan biji-biji rumput dan berperan sebagai pemberi nutrisi berupa kotoran terhadap ikan. Haji Masni bersama kelompok ternak beringin jaya mengembala kerbau rawa dan sapi untuk menambah penghasilan. 1 ekor kerbau dan sapi dewasa bisa dihargai hingga 30-35 juta rupiah.